Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Diskusi hari ini yaitu mengenai masalah stunting yang ada di wilayah kita. Tujuan dari diskusi ini yaitu memahami penyebab utama stunting dan juga mencari solusi bersama. Nah, sebelum diskusi ini dimulai, ibu-ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Namun saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia Ramadanti sebagai fasilitator pada diskusi hari ini ya Bu ya. Perkenalkan, saya Linda Ihsan Zulfiana sebagai tenaga vokasi farmasi. Perkenalkan, nama saya Nelita Dinovianti sebagai pemangku kebijakan. Saya Nika Laras Oktaviari selaku tokoh masyarakat di sini. Saya Aulia Indriani sebagai orang tua dari adik kita. Saya Zalfana Franda selaku orang tua dari anak Naila. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah ibu-ibu, sebenarnya stunting ini dipicu oleh faktor-faktor yang sering kita abaikan. Contohnya, memberikan makanan yang bergizi, kemudian pola asuh kita, sanitasi dan kebersihan lingkungan, bahkan pemberian ASI eksklusif. Waduh Bu, kalau makanan sih anak saya masakin seadanya aja, apalagi kalau warung besar banget. Bisa-bisa saya masakin mie instan Bu, tapi tenang aja soalnya ASI-nya eksklusif 6 bulan penuh. Masih anak saya juga 6 bulan Bu. Saya kan sama suami saya kerja di kantor. Nah, jadi anak saya titipkan ke neneknya. Itu bisa memicu stunting ya Bu, kayak gitu. Betul ibu-ibu, semua yang ibu-ibu sebutkan tadi itu benar. Jadi memberikan makanan instan kepada anak, contohnya mie instan, itu kurang nutrisi yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Jadi meskipun sudah diberikan ASI secara eksklusif, setelah 6 bulan, anak-anak itu membutuhkan MPASI yang harus bergizi dan juga bervariasi. Kondisi lingkungan dan juga pola asuh kita juga berpengaruh ya Bu. Biasanya anak yang dititipkan kurang mendapatkan stimulasi dan juga interaksi sosial. Padahal stimulasi dan juga interaksi sosial itu berpengaruh pada perkembangan otak anak dan juga kemampuan sosial anak dan juga berkontribusi pada pencegahan stunting. Jadi meskipun sudah ASI eksklusif, gizi harus tetap diperhatikan ya Bu? Betul Ibu, jadi ASI eksklusif merupakan fondasi yang sangat baik. Jadi setelah 6 bulan, anak-anak itu membutuhkan MPASI yang bervariasi dan juga bergizi, contohnya sayur dan buah, kemudian protein hewani dan juga nabati, dan juga karbohidrat, semuanya harus lengkap dan juga bervariasi. Ngomong-ngomong soal MPASI, di Posyandu kita punya loh resep dan juga informasi MPASI yang bervariasi, bergizi, murah, dan juga mudah. Kalau soal stimulasi gimana ya Bu? Saya dan suami kan bekerja. Ya Bu, jadi untuk soal stimulasi, ibu dan suami coba luangkan waktu semaksimal mungkin untuk bermain dan berinteraksi kepada anak. Kemudian contohnya itu seperti mengajak bicara, kemudian membacakan cerita dan juga bernyanyi bersama. Nah itu juga bisa mengajak nenek pada saat anak mendapatkan stimulasi, karena komunikasi dengan pengasuh itu sangat penting agar anak mendapatkan stimulasi yang cukup dan juga perhatian. Oh iya Bu, untuk pencegahan diare pada anak seperti apa ya? Nah untuk pencegahan diare, ibu bisa mencuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan dan setelah buang air besar. Kemudian ibu pastikan bahwa air yang diminum itu dalam keadaan matang ya Bu. Dan juga jangan lupa membersihkan kebersihan lingkungan dan imunisasi pada anak yang lengkap dan juga sesuai jadwal. Terima kasih ya Bu, saya jadi lebih mengerti sekarang. Iya Bu, saya juga lebih mengerti dan setelah ini saya akan lebih memperhatikan stimulasi dan gizi anak kami. Ya, sama-sama Ibu. Baik ibu-ibu, dari diskusi kita sebelumnya kita kan sudah mengetahui faktor-faktor penyebab stunting ya.
Nah, sekarang mungkin dari ibu-ibu ingin memberikan solusi untuk mengatasi masalah stunting ini. Bisa dimulai dari ibu TVF, ibu pemangku kebijakan, maupun ibu tokoh masyarakat. Monggo silahkan. Mungkin kita bisa mengadakan edukasi gizi seimbang kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun. Mungkin kita juga bisa melakukan penyuluhan gizi, melibatkan ibu-ibu PKK dan kader posyandu. Usulan yang bagus, Bu. Kami dari pemerintah desa siap mendukung. Kami juga akan mengalokasikan dana desa untuk program pemberian makanan tambahan bagi balita dari keluarga yang beresiko stunting. Tentu saja kami juga butuh partisipasi masyarakat aktif dalam mengedukasi keluarga tentang pentingnya gizi dan pencegahan stunting. Saya sebagai tenaga kesehatan di Posyandu akan memantau pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala. Saya juga akan memberikan konseling gizi kepada orang tua dan merekomendasikan suplemen seperti vitamin dan mineral jika diperlukan. Saat ini ada program dari pemerintah gratis terkait pemberian suplemen seperti halnya vitamin A. Semua usulan bagus, tetapi saat ini kami sebagai orang tua bingung. Gimana caranya kita mendapatkan makanan yang bernutrisi, bergizi, tetapi juga harganya terjangkau. Karena kan melihat bahan baku sekarang harganya mulai naik ya Bu ya. Tenang Bu, kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran. Kita bisa mulai dari bahan makanan yang sederhana tetapi bergizi, seperti tempe, tahu, ikan, telur, dan sayuran lokal. Nanti Ibu TVF bisa membantu memberikan daftar menu yang sederhana dan bergizi yang sesuai untuk anak Ibu. Betul Bu, selain gizi, jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan rumah seperti hanya minum air yang bersih, buang air besar sesuai dengan tempatnya, dan cuci tangan menggunakan sabun sebelum menyiapkan dan sebelum makan. Kebersihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Baik Bu, kami akan coba perhatikan itu. Tapi masalahnya anak kami ini susah makan. Gimana ya Bu caranya anak kami mau makan gitu? Untuk anak yang sulit makan, coba beri makanan dalam porsi sedikit tetapi sering ya Bu. Lalu variasikan menu makanan agar anak itu tidak bosan. Selain itu bisa ajak anak untuk makan bersama keluarga dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Jika perlu bisa dikonsultasikan ke ahli gizi atau tenaga kesehatan. Saya juga bisa membantu memberikan tips dan trik untuk mengatasi anak yang sulit makan. Yang terpenting, makan sehat tetap yang utama, suplemen hanya pelengkap. Baik, kami akan coba saran-saran tersebut karena kami sangat ingin anak-anak kami tumbuh dengan baik. Terima kasih atas masukan ibu-ibu semuanya. Semua poin ini akan kami rangkum untuk bahan laporan dan juga program lanjutan. Semoga diskusi ini menjadi langkah awal yang baik untuk mengatasi masalah stunting di wilayah kita. Baik, kita cukupkan pertemuan diskusi pada kali ini. Terima kasih yang sudah datang. Semoga kita bisa diskusi di lain waktu lagi. Terima kasih ya Ibu-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah